warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat mahasiswa, sahabat-sahabat anak parit dari Sabang sampai Merauke? Saya doakan semoga selalu berbahagia, selalu dalam keadaan sehat, dan selalu diberikan kekuatan dalam menjalani lika-liku kehidupan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan dalam sistem perkuliahan. Sahabat-sahabat semua, pada kali ini, pada pertemuan ke-8 ini, pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, kita akan membahas tentang refleksi pembelajaran filsafat pendidikan Islam pada ujian tengah semester. Sahabat mahasiswa dari Sabang sampai Merauke ataupun sahabat-sahabat anak parit yang sedang mengikuti belajar bersama ini, ataupun sahabat-sahabat anak parit yang memang benar-benar ingin mempelajari tentang filsafat pendidikan Islam ini, pada pertemuan ke-8 kita merefleksi pembelajaran yang telah berlalu. Sahabat-sahabat semua, apakah filsafat ilmu dan logika, filsafat pendidikan, filsafat pendidikan Islam, atau filsafat ilmu, ataupun hanya ilmu filsafat, apakah itu sama semua? Tentu saja berbeda, walaupun pada dasarnya sama-sama ilmu filsafat, tapi bidang kajiannya berbeda. Nah, sahabat-sahabat semua, memang untuk mempelajari sebuah filsafat pendidikan Islam, kita tahu bersama bahwa sebuah pendidikan itu atau sebuah lembaga pendidikan itu memang banyak sekali unsur-unsur yang menunjang dalam sebuah lembaga pendidikan. Nah, oleh karena itu, setiap unsur-unsur yang ada di lembaga pendidikan maka kita kaitkan ataupun kita hubungkan dengan Islam, sehingga timbullah dengan namanya filsafat pendidikan Islam. Kita berpikir bagaimana caranya bisa mengembangkan sebuah lembaga pendidikan itu berdasarkan kepada filsafat pendidikan Islam. Nah, sahabat-sahabat semua, pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah membahas beberapa tema ya. Yang pertama itu kita telah membahas tentang pengantar filsafat Islam. Kemudian kita juga membahas tentang konsep manusia dalam filsafat. Kemudian juga kita telah membahas tentang konsep masyarakat. Kemudian konsep ilmu dalam filsafat. Kemudian konsep dasar pendidikan Islam. Kemudian esensi pendidik. Dan yang pertemuan ke-7 itu adalah kita telah membahas tentang esensi peserta didik. Nah, sahabat-sahabat semua, pada pertemuan ke-8 ini maka kita haruslah merefleksi pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Tujuannya itu adalah agar sahabat-sahabat mahasiswa semua lebih memahami lebih dalam lagi dan mengkaji lebih dalam lagi dan mampu mengeksplorasi pemikiran serta membuka cakrawala berpikir sahabat-sahabat semua dalam memahami dan mempelajari filsafat pendidikan Islam, sejak dari pengertian, kemudian dari konsep manusia, konsep masyarakat, konsep ilmu, konsep pendidik, konsep dasar filsafat pendidikan Islam, kemudian esensi peserta didik dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai calon sarjana Islam pada pada program studi manajemen pendidikan Islam ataupun di lembaga-lembaga pendidikan Islam, maka seorang lulusan-lulusan ataupun calon-calon filsafat pendidikan Islam ataupun calon-calon tenaga kependidikan yang berlandaskan kepada Islam, maka haruslah memahami lebih jauh, memahami lebih dalam lagi apa itu sebenarnya filsafat pendidikan Islam.
Karena bagaimanapun juga, untuk mengembangkan sebuah lembaga pendidikan yang berasaskan Islam, otomatis kita tidak akan lepas untuk berpikir bagaimana caranya agar lembaga pendidikan itu atau lembaga pendidikan yang kita pimpin bisa lebih baik lagi. Karena dengan cepatnya perubahan zaman modern ya, yang kita kenal dengan zaman modern seperti ini, zaman yang penuh dengan kecanggihan teknologi, maka filsafat pendidikan Islam itu memiliki peran yang sangat penting untuk mewujudkan tujuan dan hasil dari sebuah lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan Islam. Maka sebagai calon-calon sarjana yang berasaskan kepada Islam, maka harus menguasai lebih mendalam, menguasai lebih luas, mempunyai pemikiran yang lebih kritis terhadap suatu perkembangan zaman, khususnya kepada perkembangan sebuah lembaga pendidikan, khususnya adalah pendidikan yang berasaskan Islam, yang kita dengar madrasah dan sebagainya itu ya. Nah, sahabat-sahabat semua, memang selain untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa agar lebih memiliki pengetahuan dan pemahaman lebih mendalam tentang filsafat pendidikan Islam, memang dalam sistem perkuliahan itu, karena kita diwajibkan mengikuti pertemuan sebanyak 16 pertemuan, maka pada pertemuan ke-8 itu kita diwajibkan untuk melaksanakan ujian tengah semester. Tapi saya lebih suka dengan merefleksi. Nah, kita akan coba untuk merefleksi pertemuan-pertemuan yang lalu. Artinya, kita belajar kembali dan kita mengupas kembali dan kita memahami kembali materi-materi yang telah kita lalui tersebut pada pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7 itu, untuk mempelajari, memahami dan mengembangkan serta memberikan pemahaman kepada sahabat-sahabat mahasiswa semua, berupaya bagaimana caranya memiliki pemikiran yang cemerlang, pemikiran yang brilian, khususnya dalam filsafat pendidikan Islam. Nah, tujuan akhirnya sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat mahasiswa, calon-calon sarjana yang berasaskan Islam bisa mengembangkan lembaga pendidikan yang lebih baik lagi, khususnya pada pendidikan madrasah ya, karena berasaskan berislam itu adalah sekolah-sekolah bermadrasah atau sekolah umum yang berasaskan Islam atau dikenal dengan sekolah terpadu ya. Nah, tidak menutup kemungkinan juga kepada sekolah-sekolah umum. Jikalah seorang sarjana, calon-calon sarjana memiliki pengetahuan tentang filsafat pendidikan Islam secara matang, secara baik, maka inputnya juga akan baik. Oleh karena itu, sahabat-sahabat semua, saya berharap pada pertemuan ke-8 ini, mari sama-sama kita refleksi, mari sama-sama kita belajar kembali, review kembali pertemuan-pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7. Setelah itu, barulah kita akan bahas sama-sama. Dan hasil dari review teman-teman semua nanti diserahkan kepada saya, kita bahas sama-sama dan kita belajar bersama lagi. Oke, sahabat-sahabat semua, saya rasa cukup sampai di sini dulu pertemuan kita pada pertemuan ke-8 ini tentang refleksi pembelajaran filsafat pendidikan Islam dalam ujian tengah semester. Saya selaku dosen pengampu pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam pada program studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indragiri Tembilahan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.